Baik, selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, atau siapa yang nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya ada William Napitupulu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11110. Di video ini saya akan melakukan demo dan penjelasan sedikit saya tentang praktikum week 10 pada kuliah Machine Learning, di mana kita akan belajar tentang kurva erosi eh, dan penggunaannya pada eh, dua algoritma klasik dalam machine learning, yaitu logistic regression sama nanti juga untuk random trees. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke contohnya. Jadi pertama di sini kita seperti biasa harus melakukan import dulu, tapi sekarang kita di sebuah paket baru ini namanya Dalex. Eh, jadi di paket inilah yang akan ada berisi eh, eh, beberapa fungsi-fungsi preprocessing yang kita akan perlu. Jadi harus kita install terlebih dahulu itu. Dan untuk kali ini kita akan menggunakan database, kembali menggunakan database eh, ya Titanic yang sudah ada eh, datang dari Dalex. Jadi lepas dari situ langsung saja kita buat ya. Coba saya mungkin untuk lebih jelas kita tunjukin dulu sebenarnya apa database Titanic ini. Oh, Jadi ini dia database Titanic ini menentukan eh, eh, kayak seberapa besarkah kesempatan orang atau sorry database dari orang ini dan jika mereka survive selama uh, kecelakaan dari Titanic. Berarti ceritanya inilah berapa ribu orang itu yang di kapal Titanic ketika jatuhnya dan jika mereka survive atau enggak. Ini labelnya ya. Jadi satu sama nol ini satu untuk survive dan ya nol untuk tidak. Jadi untuk pertamanya kita simpan dulu di X tabel survive-nya. Berarti bisa kita dan sini kalau X itu sorry X besar. Kalau X itu misal tidak ada survive-nya dan kalau Y oh, sorry, kalau ini ya kecil. Dan kalau Y itu eh, jika datanya terus survive pada ID-nya atau tidak, ya atau tidak. Lanjut dari situ kita akan melakukan preprocessing seperti biasa ya. Jadi kita biar tidak datanya tidak bikin kita pusing seperti sebelumnya di atas ini. Ini kan banyak datanya. Kita harus melakukan preprocessing terlebih dahulu menggunakan standar scaler. Jadi nanti akan membuat seperti ini. Oke. Ups. Jadi sekarang kita ada dua dua kalau ini untuk one hot encoder dan standar scaler sama one hot encoder yang bisa kita gunakan ke depannya. Dan ini juga harus diimport gitu ya dari SQL yang kita pakai dari kemarin. Oke. Dan sekarang kita mau menggunakan sebuah pipeline. Nah, apa pipeline ini? Pipeline ini ya memang visualisasi terbagus yang kita lihat di sini ya. Jadi eh, itu ibaratnya mau mengambil saja data mana yang mau kita proses dan akan menghubungkannya ke algoritma apakah itu yang mau kita eh, algoritma yang mau kita gunakan ya preproses itu. Jadi preproses ini tadi yang ingat itu menampung dua ini ya, standard scaler sama one hot coder ini. Itu akan dengan pipeline dengan fungsi pipeline akan dikenakan ke fungsi logistic regression yang telah terimport dan akhirnya akan eh, datanya telah terolah dan algoritmanya tersebut. Eh, memang cuma ini memang visualisasi aku rasa terbaik buatnya. Lanjut dari situ eh, eh, kita mau memasukkan pada sebuah explainer dengan label eh, Titanic LR Pacman. Jadi langsung saja kita kasih sedikit visualisasi ya. Udah nampak di sini. Aku rasa memang mungkin hmm, oke. Katanya tidak terlalu saya tidak bisa
menunjukkan yang seperti itu. Jadi kita langsung saja di bawah sini ya, ketika sudah dapat resultnya. Aku rasa memang proses kan datanya memang masih proses karena aku tidak bisa eh, segampang itu saya outputkan. Tapi lanjut dari situ, eh, kita mau melakukan menyimpan hasilnya di dalam variabel berikut dan hasilnya seperti berikut ya. Presisinya dengan 74%, eh, akurasi 0,7%. Jadi kembali untuk menjelaskan apa sebenarnya eh, erupsi curve ini. Jadi erupsi curve ini sebuah cara kita bisa memvisualisasi sebuah hasil dari eh, model kita dengan menggunakan matriks eh, positif dan negatif sebelumnya ya, di mana ada true positif dan ada false negatif. Dan kita cari mana yang dan kita lihat dari hasilnya itu berapakah yang eh, mana manakah eh, dari hasil matriks tersebut dan gimana cara kita bisa grafkan eh, dalam eh, ketika mengolah banyak data. Jadi ini bisa dilihat ya, eh, poin positif dan negatifnya pada poin-poin tertentu. Jadi coba kita tarik pas di 0,5 nih. Pas pastinya 0,49 sama true positifnya 0,86 dan sekarangnya true positif selalu dalam kasus yang main tinggi, tapi false positifnya kayak pasti akan eh, lebih menurun pada contoh ini katanya. Lanjut dari situ, coba kita gunakan sekarang cara biasa kita, di mana kita gunakan pandas, kita menggunakan data frame yang biasa, eh, biasa sebelumnya ya. Jadi hasilnya akan seperti berikut. Eh, aku rasa tidak perlu terlalu jelaskan terlalu dalam, tapi mungkin bisa dibandingkan ya, mana yang eh, TPL sama FR yang eh, lebih baik. Oke, eh, sekarang kita langsung ke praktikum 2. Di praktikum 2, kita akan melakukan pengukuran informasi model menggunakan random forest. Tadi kan kita masih logistic regression, sekarang random forest. Jadi rumusnya sama saja dan preprocess masih datanya masih sama kayak tadi ya. Cuma kali ini kita pakai fungsi random forest classifier untuk melakukan yang hal sama seperti tadi dan hasilnya sekarang seperti ini. Coba kita bandingkan hasilnya dengan di atas ini ya. 0,76 sama 0,788. Kalau tadi dengan sebelumnya, presisinya katanya nurun, tapi akurasinya lebih tinggi. Jadi bisa mungkin nanti dipertimbangkan mana sebenarnya yang lebih bagus dari kedua itu. Oke, selesai. Kita coba bikin saja, grafkan saja hasilnya seperti bagaimana dan bisa dikasih seperti berikut. Eh, berarti eh, dari nampak dari grafnya, sebenarnya cara terpaling bagus itu untuk melihat jika mana yang lebih smooth penaikannya. Dan ini ada sedikit bug besar di atas. Aku rasa berarti kayaknya logistik memang lebih bagus nih ya. Soalnya eh, lebih rata penaikan dari datanya dibanding eh, pada logis daripada random trees. Dan lagi-lagi bisa kita lihat di sini. Jadi kayaknya untuk database sementara ini lebih cocok menggunakan logistik lebih bagus modelnya daripada eh, random trees ya. Tapi walaupun sebenarnya jujurnya kedua hasilnya ini nggak terlalu baik. Biasanya kita mau mencari kayak 90% ke atas. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi sih algoritma daripada hanya menggunakan kedua algoritma itu seperti secara ketersendirinya. Dan kayak oke, itu saja untuk untuk video saya pada minggu ini. Kurang lebih yang mungkin mau dimaksudkan dan ya, sekian terima kasih.